Meski rasa cintanya tak terucapkan, tapi bahasa cinta ternyata sulit disembunyikan. Dan itulah yang sedang terjadi pada Verrell Bramasta. Ia bahkan rela menyusul Fujianti Utami ke Malaysia untuk memperjuangkan perasaannya itu. Verrell memang berdalih sedang melakukan kunjungan kerja sebagai anggota DPR RI. Tapi pertemuannya dengan Fuji di Malaysia sekaligus menghapus kecemburuannya yang kelewat besar. Sebab di Malaysia ada Aisyah Khalid yang juga sedang berjuang mendekati putri bungsu Haji Faisal itu. Tapi bagaimana dengan perasaan Fuji yang tiba-tiba disusul Verrell? Mengapa Paranormal Feline justru melihat Fuji justru berada dalam dilema? Lalu benarkah buket bunga yang dipamerkan Fuji di sosmed adalah pemberian Aisyah? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Balada cinta Verrell Bramasta dan Fujianti Utami memang masih dalam fase yang belum sebenar-benarnya terbuka. Entah karena masih malu-malu atau baru sampai tahapan saling menimbang. Tapi meski tak terucapkan, bahasa cinta Verrell sulit disembunyikan. Kedatangannya menyusul Fuji yang sedang berada di Malaysia jelas melukis perasaannya yang paling dalam. Perasaan cinta yang ternyata bisa dengan mudah dibaca. Kedatangan Verrell ke Malaysia juga terkesan diam-diam, sehingga tak ada postingan di sosial media. Kebersamaan mereka justru dibongkar penggemar Verrell lewat unggahannya. Dalam video pendek itu terekam, Verrell sedang berjalan menghampiri Fuji yang begitu melihatnya langsung memberi sambutan hangat. Di sini juga ada kaitannya dengan perasaan hati ya, dan di sini ada kecemburuan juga beliau terhadap pria yang sedang mendekati dia. Meski videonya sudah tersebar, Verrell tetap enggan mengakui bahwa kedatangannya ke Malaysia karena ingin menyusul Fuji. Ia masih berdalih bahwa pertemuan itu terjadi lewat momentum yang serba kebetulan. Sebetulnya, kata Verrell saat ditemui sepulang dari Malaysia, ia akan bertemu Fuji di hari Minggu kemarin. Tapi ternyata adik ipar almarhum Vanessa Angel itu sedang berada di Malaysia. Saya lihat jadwal, ternyata waktunya memang berbarengan ketika saya di Malaysia. Jadi kita sempat ketemu di sana. Kalau memang ternyata ada pekerjaan bersama atau ada kesempatan untuk ketemu, ya namanya silaturahmi kan harus dijaga. Boleh saja Verrell menyebut mereka dipertemukan oleh sebuah kebetulan. Tapi tidak ada yang sepenuhnya kebetulan jika berhubungan dengan perasaan. Dan kartu tarot yang dibaca Feline menunjukkan tanda-tanda bahwa kemunculan Verrell di Malaysia adalah bagian dari perjuangannya. Perjuangan mendekati Fuji yang selama ini terkesan masih membatasi diri. Verrell, kata Feline, tidak ingin kehilangan kesempatan sehingga rela menyusul hingga ke Malaysia. Di sini aku lihat juga ini adalah merupakan suatu perjuangan bahwasanya sang pria ini nggak mau kehilangan kesempatan untuk bisa berjuang agar sang wanita ini luluh hatinya, dan dia juga di sini memiliki keyakinan bahwasanya dia akan bisa memenangkan hati dari sang wanita pujaannya. Pertemuan Verrell dengan Fuji di Malaysia sudah pasti bukan pertemuan biasa. Ada yang sedang berjuang agar perasaannya ditimbang tanpa bimbang.
Lalu bagaimana perasaan Fuji mengetahui Feral menyusulnya? Inilah yang menarik. Felin melihat gambaran hati Fuji yang penuh gejolak. Ada senang, tapi juga terselip cemas. Bertemu Feral seperti biasa, Fuji menunjukkan ekspresi malu-malu. Bak jinak-jinak merpati, kata Felin. Perasaannya ini, aku sih melihat dia ini agak-agak memang jinak-jinak merpati ya. Kalau aku lihat di sini juga agak was-was ya. Dia juga merasa seperti ada rasa senang, namun juga di sini ada perasaan juga yang apa ya? Aku lihat tuh di sini kayak macam kekhawatiran juga ya. Dan di sini juga terkait dengan apakah nantinya bisa dia itu memberikan harapan atau tidak, karena sesungguhnya kalau lihat sekarang hatinya itu sudah tertambat dengan seseorang yang lain ya. Namun di sini juga dia juga merasa kayak takut untuk bisa menolak, sehingga ada perasaan, kalau bahasa orang Jawa itu ewah pekewoh ya, ewah pekewoh ataupun rasa nggak enaknya itu lebih besar daripada daripada penolakan. Kehadiran Verrell Bramasta di Malaysia saat Fuji sedang di negeri jiran itu sulit diterjemahkan sebagai sebuah kebetulan. Walaupun masih belum diakui secara benderang, tapi ada jejak perasaan di sana. Dalam bacaan Felin Ratu Ayu, itulah cara Verrell mendekati Fuji. Cara yang tak kentara karena dibungkus konten serta berdalih pekerjaan. Kalau aku bilang ini cara sang pria mendekati sang wanitanya ya, dengan memberikan kasih sayang, dengan memberikan peluang ataupun di sela-sela kesibukannya dia juga berusaha untuk mendekat dan memberikan perhatian ya. Ini adalah merupakan perjuangan, diharapkan juga untuk menghilangkan rasa kecemburuan. Verrell masih berusaha mengelak jika kedatangannya ke Malaysia untuk menyusul Fuji. Tapi bahasa cintanya tak mudah dirahasiakan karena semua sulit jika disebut kebetulan. Lantas, kisah seperti apa yang kemudian akan berlanjut? Bagaimana Mian yang dikenal sebagai seorang indigo membaca hubungan Fuji dan Verrell? Jangan lupa saksikan Was Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was Was. Fuji Anti Utami memang sosok yang mudah membuat heboh. Terutama kisah cintanya selalu memberi cerita yang tak biasa. Juga saat ini, ketika ada Verrell Bramasta dan Aisyah Khalid yang sedang berjuang merebut hatinya. Meskipun Verrell terlihat gencar mengejar Fuji, bukan berarti langkah Aisyah memudar. Konten kreator asli Malaysia itu tetap memiliki peluang untuk mendekati Fuji. Apalagi hubungannya dengan gadis berusia 23 tahun itu juga sudah mendapat restu Haji Faisal. Usaha Aisyah mendekati keluarga Fuji ternyata tidak sia-sia. Bukan hanya ayahanda Fuji yang sudah merestui, ibundanya pun memberi sinyal positif. Kalau dilihat dari sisi ayahnya, itu emang dukung. Dukung, dan karena Aisyah juga backgroundnya bagus. Udah mapan, terus juga pekerja keras, orangnya baik, terus juga di negaranya udah banyak terkenal di situ. Nah di sini cuman dari Fujinya masih belum yakin. Masih galau, masih menyimpan trauma, rasa takut, masih kayak berbelit-belit untuk buka nggak ya hatinya. Sebagai seorang indigo yang memiliki ketajaman batin, Mian melihat potensi Fuji dan Aisyah bersama sangat terbuka lebar. Dalam penglihatannya, kecocokan mereka juga tidak kecil, mencapai lebih dari 60%. Itu artinya peluang untuk bersanding cukup besar.
Tapi memang hingga saat ini Fuji masih belum yakin benar dengan perasaannya. Ia pun tetap dihantui oleh penilaian subjektif bahwa Aisyah sekedar mengejar populer alias pansos. Kalau dilihat untuk kecocokan, di sini sekitar 65% ya. 65% dan udah deh, mending menurutnya masa lalu mah buang, hilang, lupakan, fokus ke masa depan. Kalau dia nggak bener, ya udah biarin. Kalau dia cuman PHP, dia butuh ketenaran, udah kita serahkan ke netizen Indonesia yang biar apa. Kalau dia nggak serius nih, bully sama kalian. Simple kan, gitu. Nggak usah kayak takut disakitin. Makanya kalau pengen ngebuka hati itu, ya apa ya, nilai dulu orangnya seperti apa, jalanin, jangan langsung menutup. Peluang Fuji berjodoh dengan Aisyah Khalid pada akhirnya menegaskan bahwa Fuji sudah move on. Ia tak lagi terbelenggu masa lalu. Selama ini, publik memang meyakini bahwa Putri Haji Faisal ini masih belum bisa melupakan kisah cintanya dengan seseorang yang kini sudah menikah. Tapi kehadiran Aisyah menepis semua itu. Fakta yang jauh lebih mengejutkan diungkap oleh Mian bahwa sebelum Aisyah datang, sudah ada sosok lain yang mendekatinya. Bukan pria sembarangan, karena merupakan putra seorang artis ternama. Masalahnya, di pertengahan tahun itu, hubungan Fuji dengan Aisyah bakal terganjal banyak masalah. Itu yang membuat peluang pria lain mendekatinya sangat besar. Sosok yang disebut-sebut anak selebriti itu juga memberi gangguan, sehingga membuat kedekatan Fuji dan Aisyah bisa buyar. Sebenarnya sebelum datangnya Aisyah ini, dia tuh udah mulai dekat dengan seorang, tapi publik gak tahu. Iya, publik gak tahu, cuman deket doang lah gitu. Nah, semoga aja nantinya jika mereka berhubungan, orang yang ini dekat itu bukan orang yang ngerusak hubungan mereka. Karena sebelum didatangkan ini tuh, beliau tuh udah deket sama orang, cuman kayak masih menilai. Tiba-tiba datanglah beliau menyatakan cinta. Dan ditambah fansnya ngedukung. Lantas dari siapakah buket bunga berukuran besar yang diposting Fuji? Mungkinkah dari Aisyah atau justru dari Vera? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Heboh, Fuji disusul Farel ke Malaysia seperti menjadi bagian dari drama asmara yang terancam jebakan cinta segitiga antara Fuji, Aisyah, dan Farel. Perjuangan Farel menyusul Fuji ke Malaysia ternyata juga ditingkah oleh postingan Fuji memeluk buket bunga warna merah muda. Mungkinkah dari Aisyah atau malah dari Farel? Pada postingan itu, Fuji menyebutnya sebagai bagian dari endorse. Tapi lewat kartu tarot Velin Ratu Ayu, justru melihat sinyal yang berbeda. Walaupun barangkali benar ada unsur endorse, tapi bunga berukuran jumbo itu jelas dari seseorang yang ingin mendapatkan tempat di hati Fuji. Hubungan di masa lalunya, dan di sini ada teman seorang wanita yang juga merupakan selebgram ya, seorang wanita yang selebgram, dan tentunya seorang pria yang juga di sini pria ini mapan, sukses, dan tentunya orang ini juga kumpulan dari para selebgram yang ada di wilayah sekitaran daerah tersebut, artinya yang berada di Malaysia. Tentunya bunga itu diberikan dari seseorang yang sangat berharap untuk bisa mengharapkan hatinya ini bisa diterima, dan tentunya pria ini juga adalah seorang pria yang sukses. Dan itu tadi seperti aku lihat, perkumpulan yang dilakukan adalah teman-teman dari selebgramnya, yang dimana di sini juga ya
bukan hanya dari selebgram tapi dari pengusaha sukses, dan tentunya ini ada kaitannya dengan bisnis juga dan juga terkait dengan bisnis besar. Dan juga di sini aku lihat juga endorse betul, tapi sesungguhnya di balik endorse ini adalah ada seseorang pria yang sukses yang memang dengan sabar menanti sang pujaan hatinya ini bisa menerima apapun itu yang perasaan yang sedang dia rasakan, yang saat ini sedang digunjing-gunjingkan. Pria tersebut sedang digunjing-gunjingkan oleh para netizen maupun para fansnya dari masing-masing kedua belah pihak. Pria yang diharapkan oleh sang wanita ini, dan pria ini memiliki dedikasi yang tinggi, kemudian memiliki karir yang cemerlang. Karirnya ini bidang bisnis ya. Namun aku kasih clue-nya di sini, seorang pria tersebut bukan pria yang sedang menjabat, tapi dia adalah pengusaha yang sukses di Malaysia ya. Apa boleh buat, Fujianti Utami masih dalam dilema besar. Hubungannya dengan Aisyah Khalid seperti dibayang-bayangi oleh kehadiran Verrell Bramasta. Apalagi aksi Verrell memperjuangkan perasaannya cukup gencar, sampai-sampai rela menyusulnya ke Malaysia. Lalu, kepada siapa kelak sayap cinta Fuji akan dilabuhkan? Ini yang masih akan kita tunggu bersama. Pemirsa, saksikan terus Was Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was Was.